Sekarang mari kita lihat realita yang ada saat ini. Seiring meningkatnya tren perawatan diri, produksi kemasan skincare pun melonjak drastis. Sayangnya, mayoritas kemasan ini berbahan plastik yang sangat sulit terurai. Masalah utamanya bukan hanya pada jumlah sampahnya, tetapi kurangnya infrastruktur daur ulang yang memadai. Konsumen seringkali peduli pada lingkungan, namun mereka bingung dan kesulitan mencari tempat yang tepat untuk membuang kemasan bekas mereka. Akibatnya, limbah ini menumpuk di TPA dan menciptakan dampak lingkungan yang serius bagi ekosistem dan kesehatan kita. Disinilah solusi inovatif sangat dibutuhkan. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, kami memperkenalkan Empathize, aplikasi drop point untuk kemasan bekas skincare. Empathize adalah proses digital inovatif yang menghubungkan langsung pengguna dengan titik pengumpulan atau drop point terdekat. Strategi kami adalah membangun jaringan drop point yang luas dengan bermitra bersama toko kecantikan, pusat perbelanjaan, hingga komunitas lokal agar mudah diakses siapa saja. Misi kami sederhana, yaitu memudahkan daur ulang. Dengan Empathize, proses yang dulunya rumit kini menjadi lebih mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna yang berpartisipasi dalam menjaga bumi. Saya Dendardir Kosmodewi dengan NIM 17144-23023 akan menjelaskan terkait analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang dimana untuk memastikan aplikasi ini tepat sasaran dilakukan analisis, yang dimana dari sisi segmentasi, Empathize menyasar pria dan didominasi wanita berusia 17 hingga 45 tahun dengan pendapatan menengah yang berdomisili di daerah Jabodetabek. Secara psikografis, target pengguna adalah individu yang peduli lingkungan, melek teknologi, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap produk kecantikan yang berkelanjutan. Selain itu, pada tahap targeting, Empathize berfokus pada generasi Z dan milenial yang aktif menggunakan skincare, terbiasa dengan teknologi digital, serta aktif di media sosial, dan memiliki gaya hidup modern. Terakhir, dari sisi positioning, Empathize diposisikan sebagai platform point daur ulang kemasan skincare yang praktis dan inovatif, dilengkapi dengan fitur reward yang mendorong partisipasi pengguna dalam menjalani sustainability lifestyle secara konsisten. Untuk mendukung sustainability lifestyle, Empathize menerapkan strategi marketing mix yang terintegrasi dari sisi West. Empathize menyediakan drop point strategis di area perkotaan padat seperti pusat perbelanjaan dan toko kecantikan, sehingga mudah dijangkau oleh pengguna. Yang kedua, itu adalah pada aspek produk, dan gimana Empathize menghadirkan aplikasi mobile yang user-friendly untuk menemukan drop point lacak kontribusi daur ulang serta memperoleh reward dari pengguna kemasan skincare bekas. Dan ketiga, itu ada Price, yang dimana aplikasi ini gratis digunakan oleh pengguna. Pendapatan diperoleh melalui kerjasama dengan brand skincare, perusahaan daur ulang, iklan dalam aplikasi, serta sponsor program reward. Dan yang di bagian promosi, Empathize memanfaatkan kampanye digital, kolaborasi influencer, program edukasi, serta kemitraan dengan brand dan komunitas peduli lingkungan untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Untuk key activities, yang pertama ada collect, itu penyediaan drop point yang mudah dijangkau untuk mengumpulkan kemasan skincare bekas dengan pilihan drop by courier atau penyerahan ke partner store. Yang kedua ada track, yaitu sistem pelacakan digital agar pengguna dapat memantau kontribusi recycle dan kemitraan dengan fasilitas recycle terverifikasi untuk memastikan pemrosesan limbah yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada reward, yaitu program insentif menarik seperti diskon produk, poin loyalitas, atau voucher dari brand kecantikan. Yang keempat ada edukasi, yaitu konten edukatif dalam aplikasi dan media sosial tentang pentingnya daur ulang dan tips gaya hidup yang berkelanjutan. Kemudian rencana jangka pendek dan jangka panjang dari MT sendiri itu, di mana rencana jangka pendek itu ada yang pertama ada peluncuran aplikasi dan pilot program, itu rilis aplikasi di kota-kota besar dengan fokus pada kemitraan drop point awal. Yang kedua ada peningkatan fitur. Nah ini fungsinya untuk mengembangkan fitur pelacakan dan program reward yang lebih canggih berdasarkan umpan balik pengguna. Kemudian ada kemitraan strategis, itu fungsinya untuk menjalin kerjasama dengan brand skincare ternama dan komunitas lingkungan. Kemudian rencana jangka panjang, ini ada 3 juga. Yang pertama ada ekspansi nasional dan regional. Ini fungsinya untuk memperluas jangkauan drop point ke seluruh Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara. Yang kedua ada diversifikasi limbah. Nah ini fungsinya untuk menerima jenis kemasan selain skincare, maksudnya makeup atau body care jadi dipisah. Dan mengembangkan solusi daur ulang yang lebih luas. Yang ketiga ada inovasi teknologi, itu dengan mengintegrasikan AI untuk personalisasi reward atau pelacakan dampak lingkungan yang lebih mendalam. Selanjutnya masuk ke flow penggunaan Empathize. Jadi gimana sih Empathize ini bisa digunakan? Jadi di langkah pertama itu adalah kenali kemasan. Maksudnya kenali kemasan di sini tuh, jadi dari penggunanya mereka ini memilih-milih dulu kira-kira sampah produk mana sih yang bakal mereka daur ulang. Setelah itu mereka bisa langsung membuka aplikasi Empathize, habis itu nge-scan produknya. Nah setelah nge-scan produk, mereka bisa langsung memilih tempat buat ngedrop si sampahnya itu, dan tempatnya ini juga udah disediain sama Empathize itu sendiri. Jadi pelanggannya bisa langsung milih dari tempat yang udah disediain. Setelah itu mereka bisa langsung ngedrop
ngedrop off si sampahnya itu di tempat yang sebelumnya udah mereka pilih. Habis itu mereka langsung bisa ngedapetin rewards di aplikasi Entice. Nah, rewardsnya ini berupa poin, dan poinnya ini bisa dikumpulin dan ditukar jadi voucher, potongan harga, kupon, atau hal lainnya di brand partnership kita. Selanjutnya masuk ke strategi pemasaran Entice. Jadi yang pertama itu ada sosial media marketing, khususnya di platform Instagram sama TikTok. Alasannya karena jangkauan mereka ini audiensnya tuh luas banget, terus habis itu penggunaannya juga mudah, mulai dari ngebuat konten sampai menganalisis insight dari konten yang udah dipublish. Terus habis itu juga iklan berbayar mereka ini anggarannya murah, sehingga emang penggunaan media sosial ini jadi langkah pertama Entice buat memasarkan Entice ini sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah dengan kolaborasi influencer. Nah, ini tujuannya buat memberikan awareness kepada audiens dari influencernya tersebut. Nah, influencernya ini tuh kita targetnya itu di beauty influencer sama influencer pegiat lingkungan. Selanjutnya yaitu ada acara komunitas dan workshop. Jadi kami mengadakan acara komunitas, khususnya komunitas kecantikan sama komunitas pegiat lingkungan. Tujuannya biar anggota komunitas atau audiens dari komunitas tersebut itu mengetahui keberadaan Entice ini sendiri. Kemudian juga kita mengadakan workshop terkait daur ulang sampah. Nah, tujuan dari keduanya ini tuh biar kita ini bisa berinteraksi langsung sama target audiens. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan edukasi. Jadi kita ini memberikan konten informatif terkait daur ulang sampah, mau itu di media sosial ataupun di website resmi kami. Terus kami juga membuat kampanye digital terkait daur ulang sampah produk kecantikan, maupun itu dari produk skincare, make up, atau produk kecantikan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada partnership. Jadi partnership yang pertama itu brand skincare atau brand kecantikan. Jadi tujuannya itu biar mereka ini bisa menyediakan tempat buat ngedrop sampah yang bakal didaur ulang. Terus juga biar mereka ini bisa memberikan rewards kepada pengguna Entice, dan juga sebagai dukungan pemasaran. Jadi kita bisa nih saling memasarkan satu sama lain. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan daur ulang. Ini juga penting banget pastinya buat ngedaur ulang sampah yang udah dipilih sama pengguna Entice. Kemudian yang ketiga ini ada komunitas lingkungan. Jadi komunitas lingkungan ini tujuannya sama kayak sebelumnya, biar anggota dari komunitas tersebut tuh mengetahui keberadaan Entice serta juga memperluas jangkauan edukasi terkait daur sampah. Nah, yang terakhir itu ada dari pemerintah. Jadi biar mereka ini bisa mendukung kebijakan dan infrastruktur daur ulang. Nah, dengan harapan mereka ini bisa menyediakan tempat buat ngedrop off sampah yang bakal didaur ulang di tempat umum. Jadi kita nggak cuma bergantung sama brand kecantikan di partner kita.